Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Khusus Bersatu Melawan Corona. Pemerintah Kabupaten Wajo bersama para pedagang sentral Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sepakat untuk membatasi operasional pasar sentral selama 14 hari mulai tanggal 24 April 2020. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menutup mata rantai penyebaran virus corona. Pasar Sentral Sengkang merupakan salah satu pasar grosir terbesar di Indonesia Timur setelah Pasar Butung Makassar. Pasar ini akan dibatasi operasionalnya mulai tanggal 24 April atau bertepatan dengan 1 Ramadan. Penutupan terbatas ini akan berlangsung selama 14 hari sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Pasar sentral dan pasar lainnya dibatasi hanya boleh berjualan sembako saja. Memutus mata rantai ini, maka pasar-pasar besar juga mulai tanggal 24 atau 1 Ramadan, ya sekaligus kita bersinergi dengan PSBB Makassar untuk betul-betul seluruh pasar yang ada di wilayah Kabupaten Wajo, baik di kota, semuanya hanya kita perbolehkan untuk jenis perdagangan sembako saja. Lalu apa tanggapan para pedagang? Para pedagang mengaku tidak keberatan jika aktivitas mereka dibatasi dengan tujuan menghindari meluasnya penularan COVID-19. Ya, tanggapan kami sebagai warga pasar tentunya harus mengikuti apa yang ada di Pemda Wajo. Ini kan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Olehnya itu kami menanggapi dengan baik serta menerima apa keputusan dari Pemda Wajo. Namun, para pedagang berharap penutupan pasar ini hanya berlangsung selama 14 hari karena mereka memiliki kewajiban harus membayar gaji karyawan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Ya, lalu apa dampak dari pembatasan aktivitas di pasar terbesar kedua di wilayah timur Indonesia? Sudah bersama kami Bupati Wajo, Sulawesi Selatan, Bapak Amran Mahmud. Selamat siang Pak Amran, sejauh ini bagaimana dengan pembatasan pasar aktivitasnya? Apakah ini tentunya sudah mendapat respon dari para pedagang non-sembako? Ya, Alhamdulillah memang sebenarnya sebelumnya ini kami sudah lakukan di beberapa pasar-pasar lainnya, khususnya di desa kecamatan, dan khusus untuk di kota apalagi ini Pasar Sentral Sengkang pas di pusat Sengkang ini memang cukup ramai, khususnya perdagangan-perdagangan non sembako yang seperti grosir-grosir, garmen dan beberapa dagangan lain. Ini kita khawatirkan karena pembeli-pembeli yang datang itu banyak-banyak dari daerah, dari kabupaten tetangga, sehingga ini banyak mengkhawatirkan daripada keresahan masyarakat kita, sehingga kami memutuskan tanggal 24 lusa pas 1 Ramadan sekaligus juga mensupport sebagai bentuk support kita dengan Kota Makassar untuk bisa mengikuti jadwal waktu selama PSBB ini selama 14 hari untuk betul-betul bisa memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Ya, Pak Amran, sejauh ini bagaimana dengan dampak ekonomi bagi para pedagang non-sembako yang harus ditutup sementara? Ya, otomatis ini betul-betul sangat terpukul warga kita, khususnya untuk bagaimana sebenarnya biasanya kan sudah menjadi rutin ya, setiap menjelang Ramadan itu para pedagang-pedagang kita ini memang sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Tetapi karena ini demi kemanusiaan, demi untuk memutus mata rantai yang sangat mengkhawatirkan ini, kita berharap 14 hari sejak juga PSBB Makassar ini, tentu kita berharap betul-betul ini bisa berpengaruh besar untuk bisa memutus mata rantai daripada COVID-19, insyaallah. Iya, antisipasinya seperti apa Pak Amran? Sejauh ini bagaimana dengan para pedagang ini, sudah masukkah dalam daftar
pendataan sehingga mereka mendapatkan bantuan? Oh iya, itu sudah otomatis menjadi kewajiban kami untuk mulai dari pedagang yang memang berdampak, lebih-lebih para pekerja-pekerja yang ada di pasar yang banyak di situ. Tentu ini menjadi perhatian untuk social safety net kita, dan memang sementara ini kita finalisasi semua data-data jaring pengaman sosial kita ini untuk segera kita berikan kepada masyarakat kita di luar daripada warga miskin yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial kita. Banyak ini berdampak para pedagang-pedagang kita, kemudian para pencari kerja atau para pekerja-pekerja kita yang pemutusan hubungan kerja, demikian juga beberapa usaha-usaha lain, ya, becak motor di sini cukup banyak. Tentu kan ini semua berdampak itu kita akan memberikan jaring pengaman sosial sehingga ini nanti memasuki bulan Ramadan, betul-betul saudara-saudara kita bisa tetap bertahan dan bersatu untuk memutus mata rantai ini dengan mendisiplinkan diri untuk menjaga social distancing dan physical distancing agar betul-betul bisa menjaga berbagai kemungkinan-kemungkinan penularan secara cepat. Iya, Pak Amran, lalu bagaimana dengan pasar yang masih beraktivitas walaupun dibatasi? Artinya untuk para pedagang sembako ini sudahkah diberi pengetahuan agar di mana pasar ini suatu tempat perkumpulan ada takutnya penularan COVID-19 ini, Pak? Ya, betul sekali. Jauh-jauh sebelumnya kita sudah selalu tiap waktu, tiap saat, setiap hari pasar, itu memang sudah ada petugas khusus untuk terus menegur, mensosialisasikan bagaimana sebelum masuk ke pasar, ya baik pedagang maupun pembeli semua harus menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kemudian kita siapkan alat pencuci tangan di pintu-pintu dan juga hand sanitizer untuk bisa paling tidak mencegah khususnya masyarakat kita para pedagang-pedagang dan pembeli ini, dan juga tentu untuk bagaimana mengedukasi terus ya agar mereka menjaga jarak, tidak berkerumun, bergantian ya, supaya ini selalu kita tidak pernah berhenti untuk menyampaikan gitu. Baik, Pak Amran Mahmud, Bupati Wajo, terima kasih atas informasinya. Semoga saja PSBB di sana berjalan dengan tertib dan lancar. Terima kasih Pak, selamat siang.